Karena itu ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil itu. Dan tidak ada dari para ulama salaf yang mentakwil. Kemudian penyakit yang kedua ada namanya tafwid. Ketika ada ayat atau hadis tentang sifat dia katakan ini ayat ini memang datang seperti itu, tapi kita tidak tahu apa maknanya. Disebutkan wajah. Wajah itu apa? Wallahu alam. Saya tidak tahu apa makna wajah itu. Bahasanya bagus ya? Wallahu alam. Saya tidak tahu apa makna wajah. Seakan-akan dia warok. Tapi ini kejahilan. Ya. Jahilan. Orang kalau ditanya apa itu tangan dalam bahasa Arab, semua ngerti tangan itu apa. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan apa itu wajah, semua mengerti bahasa Arab itu wajah, namanya apa itu wajah. Itu maknanya jelas. Al-Quran ini datang dengan makna. Karena itu kita diperintah untuk tadabbur Al-Quran. Kenapa diperintah tadabbur? Karena ada maknanya. Andai kata tidak ada makna, ngapain kita tadabbur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil aqidah as-sahihah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang akidahnya lurus, dan urusan-urusan dunia yang lain juga Allah beri kelancaran dan kemudahan. Serta yang terpenting, nanti di akhirat Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Ini untuk siapapun. Kamu yang setuju dengan Ustadz tadi itu, ya tetap saya doakan seperti ini. Kamu tidak setuju dengan konten saya, ya doa saya sama. Apa yang disampaikan oleh Pak Zul ini, saya kasih garis pemahamannya dulu. Dia menolak takwil, menolak tafwid. Dua-duanya adalah penyakit, bukan akidah ahlus sunnah. Bahkan di bagian akhir, dia berkomentar tentang tafwid, yaitu ketika orang mengatakan misalnya yadullah, ya Allahu a'lam apa maksudnya. Menyerahkan maknanya kepada Allah, kata dia itu hanya seolah-olah warok, tapi sebuah kejahilan. Jadi yang benar menurut dia adalah difahami sebagaimana lafadznya, sebagaimana kita kenal. Tangan, ya kita kenal tangan, ya itu artinya. Tangan, mata, ya itu artinya. Kaki, ya itu artinya. Tidak perlu ditakwil-takwil. Ditakwil itu maksudnya maknanya itu pendekatan dari makna lain. Misalnya tangan menjadi kekuatan. Tidak perlu juga ditafid atau jangan ditafid, artinya jangan diserahkan maknanya. Al-Quran ini jelas artinya semua. Kalau tidak jelas berarti nggak ada gunanya. Apa yang mau ditadabburkan? Saya tidak mau bicara tentang orang ini salah atau tidak. Karena kamu sensitif. Kalau saya bilang salah, kamu sensitif. Karena seolah-olah saya siapa? Menyalahkan Ustadz Zulkarnain yang sudah LC-MA, bahkan sudah kuliah di Timur Tengah, bahkan sudah pintar bahasa Arab. Kok saya yang menyalahkan? Mari saya bawakan pendekatan sederhana. Dalam bicara akidah, saya lebih memilih apa yang kalian suka, yaitu jangan kita terlalu menggunakan argumentasi akal. Ahlu kalam, ya. Itu ulama kalam yang teracuni oleh filsafat. Oke, kita jangan pakai akal. Kita head to head saja, membandingkan ini congor siapa yang ngomong, ini siapa yang ngomong, gitu ya. Misal ada orang ngomong ya, takwil, tafwid itu penyakit. Kita catat, oh ya dia ngomong begitu. Tapi apa langsung kita telan? Kalau kamu goblok, ya. Apa maksudnya goblok itu? Kamu tidak punya pembanding, tapi percaya kepada satu penjelasan. Itu goblok sekali. Goblok. Saya ulangi, goblok. Sama dengan begini. Ada orang sales datang, bawa handphone. Ini handphone terbaik. Ada 3 handphone, tapi ini yang paling baik. Yang 2 jelek semua. Handphone ini RAM-nya paling tinggi. Memorinya paling tinggi. Kameranya paling bagus. Baterainya paling awet. Kalau kita goblok, kita terima. Oh iya. Tapi kalau kita nggak goblok, walaupun pengetahuan belum banyak, tapi nggak goblok, nggak jeblok otak itu loh. Artinya berfungsi. Kita akan berpikir, apa benar kata orang ini. Dengan begitu kita akan mencari yang lain. Apa benar takwil itu penyakit? Apa benar tafwid itu penyakit? Kan begitu. Kita dengarkan yang lain. Itu namanya pembanding. Ini kan standar berpikir normal.
Kamu dapat informasi satu arah dari sales, nah kan kamu langsung percaya begitu saja. Ini bilang handphone paling tinggi RAM-nya, padahal cuma 2 giga. Saya lihat handphone kawan RAM-nya 12 giga. Nah, tukang bohong sales itu ya. Jadi begini ya. Saya hanya ingin kamu ada informasi tambahan. Bagaimana sebetulnya takwil dan tafwid itu. Biar kamu tidak hanya mendengar informasi dari Pak Zul bahwa takwil tafwid itu penyakit. Akan saya bacakan langsung dari kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama dari kitab Al-I'tiqadu wal Hidayatu ila Sabilir Rasyad karya Imam Al-Baihaqi. Halaman 120 ya. Jadi ini satu jilid. Qala rahimahullahu, berkata Imam Al-Baihaqi, semoga Allah merahmatinya. Jadi itu doa. Ini sebelumnya membahas tentang hadis Allah turun atau yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Maka komentarnya Imam Al-Baihaqi, wa hadza hadisun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Rawahu jama'atun minas sahabati anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabul hadisi fima warada bihil kitabu was sunnatu min amsali hada. Dan para ulama hadis meriwayatkan apa-apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah yang sama dengan ini ya. Artinya sama di sini adalah bahasannya itu masuk kepada sifat-sifat Allah. Seperti wajhullah, yadullah, rijlullah ya. Kaki, tangan, mata, betis ya, dan sebagainya. Artinya gampangnya itu ayat-ayat atau teks-teks mutasyabihat atau sifat begitulah. Maka selanjutnya Imam Al-Baihaqi menegaskan walam yatakallam ahadun, dan tidak berbicara seorang pun minas sahabati, dari kalangan sahabat, wat tabi'ina, dan tabi'in, fi ta'wilihi, di dalam mentakwil hadis-hadis seperti ini ya. Artinya mereka tidak menggunakan metode takwil, satu pun tidak ada yang bicara takwilnya. Ini ucapan Imam Al-Baihaqi ya. Kemudian summa innahum ala kismaini. Kemudian mereka, nah innahum ini kembalinya kepada ashabul hadis, kepada ulama hadis. Kemudian ulama hadis sendiri ala kismaini, ada 2 macam. Jadi Imam Al-Baihaqi menegaskan kalau sahabat dan tabi'in itu tidak ada yang takwil. Ini satu versi ya. Kita pakai yang ini. Kemudian kalau ulama hadis ada 2. Minhum man qabilahu wa amana bihi wa lam yu'awwilhu ya. Ada dari kalangan hadis itu yang menerima teks-teks seperti itu ya, qabilah ya, wa amana bihi, dan beriman dengan teks-teks itu, wa lam yu'awwilhu, dan tidak mentakwilnya. Berarti sama dengan sahabat dan tabi'in begitu. Kemudian ini yang paling penting, wa wakala ilmahu ilallahi, dan mereka atau golongan ini menyerahkan pengetahuan tentang maksud dari ayat atau teks-teks tersebut kepada Allah. Ini disebut tafwid ya. Bukan saya yang ngomong, nanti kita baca di bawah ada penjelasannya. Wanafa, dan mereka menafikan al-kaifiyah, kaifiyah, wat tashbihah, dan juga keserupaan anhu, dari Allah ya. Jadi kalau caranya itu bukan diserahkan kepada Allah, bukan kita tidak tahu caranya, tapi dianggap tidak ada caranya. Yang diserahkan itu maknanya. Maka ada istilah tafwid makna ya. Jadi kita serahkan kepada Allah, itu Allahu a'lam, itu apa maksudnya, bukan bagaimana caranya. Kenapa? Karena kalau cara itu tidak ada ya. Jadi ingat, yang ditafwid, yang diserahkan itu maknanya. Kalau caranya, kaifiyahnya dinafi,
ditiadakan. Itu namanya tafwid ulama salaf, ulama ahli hadis. Itulah yang dilakukan juga oleh sahabat dan tabi'in ya. Kemudian wa minhum, ada kelompok yang kedua, tadi kan dibilang dua. Man, yaitu orang atau kelompok, qabilahu, yang ya menerima. Jadi tidak ada yang menolak, semua menerima. Wa amana bihi, dan beriman. Tidak ada yang ingkar. Allah istiwa, tidak ada yang ingkar. Yadullah, tidak ada yang ingkar, itu ayat. Wajhullah, tidak ada yang ingkar, itu ayat. Bagaimana mau ingkar ayat? Percaya itu wajhullah iya, tapi bagaimana cara memahaminya, itu yang menjadi persoalan ya. Kemudian wa amana bihi, dan beriman. Kemudian wahamalahu, tetapi mengalihkan itu ala wajhin, atas satu pandangan, yasihhu istimaluhu, yang diperbolehkan atau sah atau benar untuk memakai pandangan itu fil lughah, secara bahasa atau dalam kacamata bahasa. Misalnya begini, kita mau menyebut Muhammad, jangan Muhammad, kita mengucapkan saya tidak pernah melihat batang hidung si Mukidi. Secara bahasa, kita ngomong batang hidung itu maksudnya adalah bukan hidungnya yang ingin kita lihat, tapi mukidinya. Ya. Ada perubahan dari batang hidung menjadi mukidi keseluruhan. Itu namanya sudah masuk kepada takwil. Tidak memahami seperti yang tertulis. Artinya kalau misalnya kamu melihat kepalanya mukidi terputus terus kamu lihat batang hidungnya, kamu tidak akan melihat saya sudah melihat batang hidung mukidi. Enggak, karena maksud kamu ya mukidi hidup ketemu kamu. Ya. Utuhlah begitu ya. Itu berarti diterima secara bahasa. Itu ya. Misalnya as-sakuh dalam Al-Quran. Yauma yukshafu an sakin kalau tidak salah ya. Ibnu Abbas mengartikan sakun itu bukan betis, tetapi syiddatul amri. Karena dalam bahasa Arab kadang-kadang kalau sesuatu itu sudah tegang, sudah heboh, itu mereka menggunakan kata sakun ya. Arti bahasa bisa betis, tetapi bisa juga mengandung makna lain. Itulah yang dipakai dalam takwil. Kemudian ada di sini persyaratannya. La yunaqidu at-tauhidah. Di mana takwil ini sifatnya ya. Takwil ini tidak lalu merusak atau bertentangan dengan tauhid. Tauhid di sini apa maksudnya? Ya tauhid kepada Allah, bahwa Allah itu wahdaniyatun fi dzatihi. Artinya tidak ada yang sama. Tidak lalu dengan mentakwil berarti Allah sama dengan sesuatu. Enggak. Kalau begitu berarti walaupun secara bahasa benar, secara akidah salah. Kenapa? Karena merusak tauhid ya. Jadi tetap prinsipnya itu ya menjaga jangan sampai ada yang sama dengan Allah, karena Allah tidak ada yang sama. Kemudian waqad dzakarna, dan sungguh kami telah menyebut ya, waqad dzakarna ya, hataini tariqataini, dua metode ini fi kitabi al asma'i was sifati, dalam kitab al asma was sifat yang juga karya Imam al Baihaqi, fil masaili, di dalam persoalan-persoalan allati takallamu fiha min hadzal babi ya. Di mana mereka ya berbicara tentang hal ini. Artinya ulama-ulama ahli hadis itu membicarakan hal ini sudah pernah kami bahas dalam kitab Asma wa Sifat. Sekarang perhatikan catatan nomor 2 biar kamu tidak menganggap saya mengada-ngada menerjemahkan begitu ya. Sekarang perhatikan di bagian bawah itu ada angka 2. Di atas kan setelah allati takallamu fiha min hadzal babi ada angka 2. Angka 2 catatan kaki. Isinya haka al-musannifu huna. Di sini al-musannif atau Imam Baihaqi menceritakan anna madhhab ahli hadisi, bahwasanya madhabnya ahli hadis fil istiwa'i, di dalam memahami makna istiwa, ala qaulaini. Ada 2 jalur atau 2 pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakilu ilmahu ilallahi. Mereka memasrahkan atau menyerahkan pengetahuan tentang makna istiwa itu ya, ilallahi, kepada Allah, ma'anafyit tashbihi,
sambil mereka meniadakan tasbih, artinya tidak menyerupakan Allah. Kemudian wal kaifiyati ai wa ma'anafi al kaifiyah, mereka juga menganggap tidak ada kaifiyahnya. Jadi kaifiyahnya bukan dipasrahkan, bukan ditafwid, dibuang. Yang ditafwid itu makna. Wahua, dan hal ini adalah sesuatu yusammunahu, yang mereka memberi nama kepada sesuatu itu bitafwid, dengan tafwid. Jadi tafwid itu madhabnya ahli hadis. Itu adalah tidak mentakwil, itu menyerahkan maknanya kepada Allah, bukan menyerahkan caranya. Jadi bukan bilang saya tidak tahu seperti apa, saya tidak tahu caranya, tapi saya tidak tahu apa maknanya. Itu tafwid namanya. Ini kalau katanya Ustaz tadi itu jahil katanya, ya wallahu a'lam. Mungkin dia memang lebih pandai. Tetapi ini kan jelas tertulis oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dengan begitu tegas bahkan mengulang dalam beberapa kitabnya, ini madhab ahli hadis. Kamu bilang jahil pula. Wasanihima, yang kedua, hamluhu adalah membawa makna atau membawa istiwa itu ala wajhin, atas satu pemaknaan atau satu pandangan, yasihu, yang benar, fil lughah, secara bahasa. Wala yunakidu at-tauhid, dan tidak merusak atau membatalkan tauhid. Wa huwal ma'rufu, dan inilah yang dikenal bitakwili, dengan nama takwil. Ini Pak yang mengatakan adalah Imam Al-Baihaqi, dan ini bukan hanya Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya juga menjelaskan ada dua madhab. Perhatikan, saya baca singkat-singkat saja. Ini dalam Sahih Muslim ya, sarahnya Imam Nawawi juz 5 halaman 32 dan 33, itu ada halamannya itu ya. Babut targhibi fid du'a'i wa dzikri fi akhiril laili wal ijabati fihi. Sama, ini bab tentang Allah turun ke langit dunia. Perhatikan, itu tulisannya Imam Nawawi. Qauluhu yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu. Tulisan Imam Muslim, yaitu hadis yanzilu rabbuna ila akhirih, hadzal hadisu min ahadisis sifati wa fihi madhhabani masyhurani lil ulama'i. Sabaqa idahuhuma fi kitabil imani wa mukhtasaruhuma ya. Jadi ini adalah hadis tentang sifat, di mana ulama ada dua madhab yang sudah sangat populer, di mana sebetulnya yang dua itu sudah dibahas dalam bab iman, dan ringkasan dari yang dua itu adalah sebagai berikut. Ahaduhuma wa huwa madhabu jumhuris salafi. Yang pertama, dan ini adalah madhab mayoritas ulama salaf. Ingat, mayoritas artinya tidak semua, mayoritas saja ya. Maka tidak heran kalau ada ulama salaf yang mentakwil. Kenapa? Karena yang tafwid itu yang mayoritas gitu ya. Wa huwa madhabu jumhuri as-salafi ya. Wa ba'di al-mutakallimin, bahkan sebagian dari ulama mutakallimin juga menggunakan madhab yang pertama ini, yaitu tafwid ya. Annahu, bahwasanya, ini perhatikan, hanya berbeda bahasa dengan ucapannya Imam Al-Baihaqi itu ya. Yu'manu ya, diimani, atau yu'minu, mereka atau kita atau siapapun beriman ya. Bi annaha, bahwa sifat-sifat itu, hadis-hadis tentang sifat itu, ayat tentang sifat seperti itu, hakun, adalah benar, ala ma yaliku billahi ta'ala, atas pemaknaan yang pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling poin ya, ini yang paling poin yang menabrak langsung apa yang diucapkan oleh Pak Zul itu. Wa anna zahiraha, dan bahwa makna secara zahir lafadznya ya, al-muta'arafah, yang dikenal, fi haqqina, di kalangan kita, ghairu muradin,
bukan yang diinginkan. Itu ya. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Itu madhab ulama salaf mayoritas seperti itu. Maknanya adalah apa yang pantas untuk Allah. Tentu saja bukan makna seperti yang kita kenal. Ya. Kalau bahasanya Imam Ahmad, laisa kama aradu fi itlaqihim aliyat misalnya. Bukan seperti yang mereka maksudkan ketika mereka mengucapkan yadun. Bukan itu, Pak ya. Kemudian wala yatakallamu, dan salaf itu yang jumhur tadi dan juga sebagian mutakallimin tidak berbicara fi ta'wiliha, di dalam takwilnya, ma'i'tiqadi tanzihin, ya, tetapi dengan keyakinan tanzih, ya, ma'i'tiqadi tanzihillah, maksudnya begitu, tapi dengan meyakini bahwa Allah itu tersucikan, ya, ta'ala maha tinggi Allah, an sifatil makhluki atau kholki, dari sifat-sifatnya makhluk, ya, wa anil intiqali, dan juga dari berpindah, wal harokati, dan juga dari bergerak, ya, wasairi simati al hawadisi atau al kholki, dan sifat-sifat spesifik yang pasti ada pada makhluk itu tidak mungkin ada pada Allah. Ini akidahnya orang yang tidak mentakwil, ya begini, ya, sama, ya. Akidahnya sama, Allah itu tidak mungkin ada yang sama. Tidak mungkin Allah ada ciri dalam diri Allah yang ada pada makhluk. Ciri makhluk tidak mungkin ada pada Allah. Ciri Allah tidak mungkin ada pada makhluk. Karena itulah yang membedakan kholik dan makhluk, ya. Artinya kalau kamu ngomong tangan, mesti yang kamu kenal adalah tangan sebagaimana manusia punya tangan, dan apa fungsinya, apa susunannya, dan sebagainya. Itu namanya makna al-muta'aruf. Bukan itu yang dimaksudkan, begitu ya. Wasani yang kedua, madhabu aktsari al-mutakallimina, madhab mayoritas ulama kalam. Wa jama'atin, tetapi ada juga sekelompok minas salaf, dari ulama salaf, ya. Wa huwa mahkiyun, dan hal ini, ya, ini kan takwil sudah, ya. Mahkiyun diceritakan huna di sini an Malikin, dari Imam Malik, wal Auza'i, dan juga Imam Auza'i. Annaha, bahwa sifat-sifat seperti istiwa, seperti nuzul dan sebagainya itu tuta'awwalu, ya, ditakwil ala ma yaliku, dengan makna yang pantas, bihasbi mawatiniha, sesuai dengan lafaz masing-masing, ya, atau tempat masing-masing, atau kecocokan masing-masing, ya. Fa'ala hadza, maka di bagian ini, yaitu tentang turun, ya, tentang nuzulnya Allah itu, ta'awwalu, ulama mentakwil, ya, atau mereka berdua juga mentakwil hadzal hadis ini takwilaini, dengan dua takwil, ya. Takwil itu Imam Malik, Pak, Imam Auza'i. Kamu berani sekali mengatakan itu penyakit, ya. Takwilnya ada dua. Ahaduhuma, yang pertama takwilu Malik, yaitu takwilnya Imam Malik. Takwilu Malikin bin Anasin, putra Anas. Wa ghairihi, dan juga ada selain Malik, ya, Imam Malik maksudnya. Maknahu, arti dari yanzilu rabbuna itu tanzilu rahmatuhu wa amruhu, turun rahmat Allah. Jadi bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya dan perintahnya, ya. Wa malaikatuhu, dan juga malaikatnya. Kama yuqalu, nah, ini namanya dibawa kepada pemaknaan yang masih benar secara bahasa. Sebagaimana biasa diucapkan, kama yuqalu fa'ala as-sultanu, seorang raja telah melakukan sesuatu, ya. Idza, padahal itu diucapkan ketika fa'alahu atba'uhu bi amrihi, para pengikutnya atau bawahannya itu mengerjakan apa yang dia perintahkan. Nah, jadi misal Jokowi membangun tol, kan tidak mungkin Pak Jokowi yang membuat tolnya, yang buat tolnya tukang. Tapi secara bahasa kita bisa mengatakan Jokowi membangun tol, ya. Artinya bukan Jokowi yang mengertikan, tetapi pekerjanya. Secara bahasa, pekerja atau instruksi Jokowi itu kita buang, kita sebut Jokowinya, itu sudah bisa atau sudah benar. Itu maksudnya wajhun yasihhu fil lughah, ya. Dan dengan begini tidak ada tasbih, tidak ada tajsim, makanya tidak menyerupakan Allah. Berarti mensucikan Allah dari tasbih, mensucikan Allah dari kaifiyah. Karena yang turun justru bukan Allahnya, ya.
Wasani adapun takwil yang kedua annahu alal isti'arah. Ini majaz isti'arah. Jadi tidak dimaknai secara hakiki tetapi dimaknai secara majazi. Wa maknahu maka makna turun itu al iqbalu adalah menyambut alad da'inah. Menyambut itu yang menerima, mengijabah, menyambut atau menjawab kepada para orang yang berdoa bil ijabah dengan menjawabnya ya. Jadi menyambut mereka dengan menjawab atau mengabulkannya ya. Wal lutfi dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Jadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain itu justru berbantahan langsung dengan kedua ulama ini. Bahkan saya tambahkan satu dari versi Ibnu Hajar. Ini ada dalam kitabnya Fathul Bari juz 4 halaman 132. Waqala Ibnu Hajar berkata, qauluhu yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Ucapan Imam Al-Bukhari atau tulisan Imam Al-Bukhari ketika menuliskan hadis atau meriwayatkan hadis yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya, istadalla bihi. Ada orang yang menjadikan ini sebagai dalil, orang ya, istadallah menjadikan dalil bihi dengan hadis ini, orang asbata al-jihata yang menetapkan kalau Allah itu ada di arah, maksudnya arah atas karena turun ya. Turun tidak mungkin ke samping, turun mesti ke bawah. Maka ada yang mengatakan ini berarti Allah ada di atas. Wahia jihatul uluwi dan maksud dia adalah arah atas. Wa angkara dzalika al-jumhur dan itu diingkari oleh jumhur. Jadi itu akidah yang menyelisihi jumhur ya. Li'annal qaula bidzalika karena ucapan seperti itu atau pendapat semacam itu yufdi ila tahayyizi akan menjadikan berarti Allah itu ada volumenya, ada ukurannya. Kenapa? Karena dari berpindah dari atas ke bawah tidak mungkin dia itu lebih besar dari ruangan tempat perpindahannya. Mesti ada batasannya begitu ya. Berarti sudah berbentuk jisim lah kira-kira begitu ya. Ta'alallahu an dzalik di mana tidak mungkin ya. Allah seperti itu. Maha suci Allah dari itu. Perhatikan ini bagian terpentingnya ya. Wa qad ikhtalafa dan sungguh telah berselisih fi maknan nuzuli tentang memaknai nuzul ala aqwalin atas berbagai ucapan. Ini mungkin yang dimaksud dengan orang semalam itu ada 3 gitu ya. Faminhum di sini cuma disebut 1 ya. Kenapa? Karena yang 2 sudah populer, madhab takwil, madhab tafwid. Ini disebut 1 oleh Ibnu Hajar. Faminhum maka sebagian dari orang ya. Dari 3 kelompok itu man hamalahu ala zahirihi wa haqiqatihi, yaitu orang atau kaum atau golongan yang memaknai lafaz-lafaz itu atau membawa pemaknaan lafaz itu ala zahirihi kepada lafaz secara zahirnya. Kalau yadun tangan sudah. Wa haqiqatihi dan terjemahannya pun atau pemahamannya pun secara hakikatnya tangan ya tangan, turun ya turun dari atas ke bawah. Namanya turun, makanya nggak heran kalau ada Maududi bilang kalau pagi lebih dekat, kalau sepertiga malam lebih dekat secara zat. Kalau malam naik lagi lebih jauh. Itulah kira-kira contoh orang yang memahami secara dohir dan juga maknanya secara hakiki, bukan majas ya. Jadi lafadznya dohir dibawa ke situ, maknanya hakiki. Kemudian apa komentar Ibnu Hajar? Wahum dan mereka itu contohnya seperti Pak Maududi itu dan mungkin ya orang ini tadi ya Ustadz Zul ini al-musyabbihatu adalah orang-orang yang melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini bukan saya yang bilang, ini Ibnu Hajar yang bilang. Kamu tidak percaya, ya urusan kamu ya. Ta'alallahu an qaulihim, maha tinggi Allah dari ucapan busuk mereka ya. Fathul Bari juz 4 halaman 132. Allahumma hdina hadasabil. Ini panas, tetapi semoga kamu bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.